Bismillahirrahmanirrahim. Benar kalau Yang saya hormati Ustadz Wahyudi dan seluruh hadirin yang hadir pada pengajian Juanda pada malam hari ini dengan tema relasi antara pengetahuan, filsafat, dan agama. Jadi pengajian Juanda sekarang adalah pengajian Juanda edisi ke-18 yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Wahyudi Abdurrahim. Seperti yang kita ketahui, Ustadz Wahyudi adalah alumnus Universitas Al-Azhar, Ketua PCIM Mesir tahun 2008 sampai 2010, dan pengasuh Ponpes Modern Al-Muflihun Temanggung, serta masih banyak lagi yang ada di CV beliau, tapi saya sebutkan 3 tadi saja. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:09, mari kita mulai acara pengajian Juanda pada malam hari ini. Kepada Ustadz Wahyudi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih bisa ngaji bareng. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati, terkait tema kita malam ini sambil ngobrol santai terkait dengan bahasan filsafat agama, di mana memang belakangan terutama di Barat itu sering dianggap benturan antara filsafat dan agama. Agama itu di satu sisi, filsafat di sisi lain. Sebenarnya ketika kita melihat, membaca bukunya Abbas Mahmud Aqad di dalam sebuah buku yang berjudul Talab al-Fariidah wa Darurah, atau Talabul Ilmi Fariidah wa Darurah, yang namanya menuntut ilmu itu sebuah kewajiban. Dalam buku tersebut beliau mengatakan walikulli ilmin falsafatuhu, bahwa setiap ilmu sesungguhnya mempunyai sisi-sisi filsafat. Filsafat itu kalau di Universitas Al-Azhar dulu sering dikatakan bahsun hurrun, kajian bebas, karena objek dari filsafat itu adalah mencari kebenaran. Kata-kata filsafat sendiri artinya pecinta hikmah. Pecinta hikmah. Hikmah itu sesuatu yang baik sesungguhnya. Oleh karenanya Sayyidina Ali pernah mengatakan al-hikmatu dalatul mu'min, bahwasanya yang namanya hikmah itu permata seorang mukmin yang hilang, sehingga dimanapun engkau menemukannya, maka ambillah. Jika kita mengacu pada pendapatnya
Abbas Mahmud Aqad, salah seorang filosof Mesir kontemporer, maka sesungguhnya kalau kita mengkaji filsafat itu bukan dari Yunani. Karena kalau kita melihat pelajaran-pelajaran filsafat pasti selalu dimulai dari Yunani. Setelah Yunani nanti langsung ke peradaban Barat, skolastik, kemudian modern, kemudian postmodern. Artinya ada sisi-sisi yang hilang di sana. Sejarahnya itu ada yang hilang. Ada sejarah Islam yang tak disentuh. Ada bangsa Mesir kuno yang tak disentuh. Ada bangsa India, ada bangsa Cina yang juga tak disentuh. Padahal mereka juga mempunyai nilai-nilai filosofis. Kita sendiri di Jawa, atau di Indonesia, di Nusantara, juga punya sisi-sisi filosofis yang sangat dalam. Kalau di Jawa itu Blangkon saja kan punya sisi-sisi nilai-nilai filosofis, wayang, dan lain sebagainya. Semua banyak menggunakan bahasa-bahasa simbol. Kalau sekiranya kita mau jujur, semestinya ketika mengkaji filsafat, ya zaman Mesir kuno, bagaimana pendapat mereka tentang Tuhan, tentang alam raya, tentang kematian, dan sebagainya. Atau juga India, Mesopotamia, Cina, sehingga kita bisa objektif. Karena memang kesannya filsafat itu atau ilmu pengetahuan secara umum karena barangkali yang menulis itu orang Barat, sehingga yang muncul adalah poros Barat. Apapun itu bersumber dari Barat, selebihnya tidak ada, tidak dianggap. Orang Mesir pun tidak dianggap. Padahal kalau kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan di Mesir itu sebelum Yunani itu sudah berkembang kisaran 7.000 tahun Masehi. 7.000 tahun itu waktu yang cukup panjang, yang juga telah menghasilkan banyak karya yang luar biasa, yang peninggalannya bisa kita saksikan hingga saat ini. Piramid misalnya. Atau kalau kita melihat orang Mesir kuno itu, mereka ketika meninggal dunia, raja-rajanya, menteri-menterinya, pangeran-pangerannya dikuburkan lalu diberikan pakaian kesukaannya, perhiasan emas, perak, dan lain sebagainya yang ia sukai, dimasukkan ke dalam peti, dan diyakini kelak mereka itu akan dibangkitkan di alam kubur, maka akan membawa kemewahan itu. Artinya pandangan tentang Tuhan itu sudah ada di dalam masyarakat Mesir kuno, termasuk terkait dengan apa yang akan terjadi setelah manusia meninggal. Ma ba'da dunya. Hanya tentu tidak semuanya itu sesuai dengan hukum syariat. Bahkan banyak yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Tapi itu setidaknya sudah ada bibit-bibit pandangan-pandangan tentang Tuhan, tentang alam raya, dan lain sebagainya. Piramid yang menjulang tinggi itu menunjukkan tentang Tuhan. Kalau kita melihat di gambar-gambar piramid juga ada gambar-gambar matahari, kemudian bagaimana masyarakat Mesir itu mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Itu sudah jelas tergambar di sana. Keyakinan-keyakinan tentang ketuhanan sangat jelas. Meskipun nanti juga ada hal-hal yang, atau bahkan banyak yang melenceng sesungguhnya ya. Tapi ini terlepas dari apakah melenceng atau tidak. Namun yang jelas filsafat itu sudah jauh berkembang di Mesir. Melenceng ini bisa kita saksikan dialog antara Nabi Musa dengan Ramses II.
Karena memang kalau di Mesir itu banyak generasi, banyak dinasti, minimal itu sampai sebelum Mesir dijajah oleh Romawi yang disebut dengan masa-masa Ptolemus itu 32 generasi, dan 30 generasi itu bukan waktu yang pendek. Di sana juga pengetahuan itu berkembang sangat pesat. Peredaran penanggalan Masehi yang berkembang saat ini yang menggunakan kalender perputaran matahari itu sesungguhnya merupakan kalender Mesir kuno yang kemudian diadopsi berbagai negara termasuk Romawi di masanya. Nah, ini pandangan mereka. Apalagi memang orang Mesir itu menyembah matahari. Jadi di masa-masa tertentu memang mereka suka menyembah matahari. Bahkan kalau kita lihat di Luxor itu salah satu provinsi Mesir ada sebuah bukit besar, bukit batu di mana diukir sedemikian rupa, kemudian di dalamnya dibuat candi-candi yang cukup mewah, cukup megah, dan ada patung namanya patung Ramses. Patung Ramses ini diletakkan sedemikian rupa, kemudian di dalamnya, di luar itu ada pintunya, dan matahari akan pas nyorot ke wajah Ramses itu setahun hanya 2 kali. Kali pertama tatkala Ramses lahir, dan kali kedua tatkala Ramses itu naik singgasana menjadi Firaun. Firaun itu sesungguhnya sekadar istilah seperti orang Romawi menyebut raja mereka dengan kaisar, orang Jawa dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, sama Mesir itu Fir'aun, julukannya itu Fir'aun. Maka ada Fir'aun 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Namun mereka juga punya nama-nama, ada Nefertiti, ada Ramses, ada macam-macam. Artinya apa? Bahasan-bahasan tentang Tuhan, tentang kebenaran, tentang macam-macam itu sudah berkembang pesat di Mesir sebelum pindah ke Yunani. Di Yunani, bahkan mungkin Yunani masih, ketika Mesir sudah luar biasa, Yunani mungkin baru permulaan karena baru membahas tentang asal-usul manusia, apakah dari air, apakah dari udara, apakah dari api, dan sebagainya. Hanya mungkin kelebihannya setelah pasca, karena di Yunani kan ada beberapa pasca sebelum Sokrates yang kemudian muncul kelompok yang disebut dengan Komsopi, di mana mereka itu mengatakan tidak ada kebenaran karena setiap manusia itu punya sisi-sisi kecenderungan untuk melihat sesuatu sehingga kebenaran sifatnya relatif. Tidak ada standar tertentu terkait kebenaran yang kemudian oleh Sokrates dikanter dan dibuatlah standar-standar kebenaran oleh Sokrates. Kemudian Sokrates punya murid namanya Plato, Plato punya murid namanya Aristoteles. Di tangan Aristoteles itulah kemudian muncul logika Aristoteles yang cukup ternama. Logika Aristoteles inilah yang kemudian sangat berpengaruh terhadap bangunan filsafat, terutama filsafat Islam. Bahkan bisa dikatakan filsafat Islam itu banyak terpengaruh oleh pemikiran Aristoteles. Meskipun juga sebagian ada yang terpengaruh oleh Plato dan lain sebagainya, namun pengaruh Aristoteles ini cukup dominan. Apa itu pengaruhnya Aristoteles? Di dalam mantik atau logika Aristoteles itu membagi logika menjadi 7 sebenarnya. Tapi kalau disederhanakan itu yang sering digunakan di dunia Islam itu 2, yaitu at-tasdiqat, bahasa Arabnya ya. Saya nggak tahu bahasa Yunaninya. At-tasdiqat sama at-tasawurat, atau at-tasawurat dan at-tasdiqat. At-tasawurat itu terkait dengan gambaran-gambaran yang ada di dalam otak manusia. Sifatnya abstrak, pemikiran. Sementara tasdiqat terkait dengan kias, analogi untuk menemukan sebuah standar kebenaran yang sifatnya pasti.
Dalam mantik Aristo ini yang sifatnya tasawurat itu membagi terutama terkait dengan definisi itu mereka membagi suatu menjadi 5 yang disebut dengan istilah kuliatul khomsah. Nah, terkait kuliatul khomsah ini nanti juga punya pengaruh yang luar biasa di dunia Islam. Kuliatul khomsah itu adalah 5 hal pokok penting untuk dijadikan dasar kita membuat sebuah definisi, yaitu yang disebut dengan al-faslu, al-irdul am, al-irdul khas, al-jinsu, an-naw, istilahnya. Nah, saya terangkan sedikit saja karena sekedar gambaran. Kalau detailnya bisa langsung dipelajari dalam ilmu logika. Logika Aristo, bukan logika modern. Ketika kita hendak membuat definisi, sebagai contoh, nanti kan kita lihat pengaruhnya di dunia Islam. Ketika hendak membuat definisi, tentu kita harus mengetahui sesuatu secara baik dan mendefinisikan sesuatu supaya yang lain itu tidak masuk di dalamnya. Maka ada disebut dengan al-jinsu, jenis. Jenis itu semisal kambing. Kambing itu jenis. Nah, di dalamnya itu ada nau. Nau itu namanya yang ada di bawah jenis itu kambing domba, kambing apa lagi ya? Kambing kacang, kambing Jawa, kan? Jenis-jenis apa di bawahnya jenis, di bawahnya kambing itu ada nau namanya, yaitu yang disebut dengan kambing kacang, kambing domba, kambing biri-biri, apa macam-macam. Tapi semua masih dalam ruang lingkup namanya kambing. Nanti ada fasel. Fasel itu yang membedakan sesuatu dari yang lain. Kalau kambing kaki 4, kucing kaki 4. Kambing makan, kucing makan, kerbau makan. Kambing berak, kucing juga berak, tikus juga berak. Nah, apa yang membedakan kambing dengan yang lainnya itu namanya fasel, yaitu mengembik misalnya. Nah, mengembik ini tidak dimiliki oleh kucing, tidak dimiliki oleh apapun. Ada namanya erdol am. Erdol am itu sesuatu yang dimiliki oleh kambing, tapi juga dimiliki oleh yang lain, seperti berkaki 4, bisa makan, juga berak, punya bulu, itu dimiliki oleh kambing, tapi dimiliki oleh apa namanya hewan lain. Ada namanya erdol khas, sesuatu yang hanya dimiliki oleh sesuatu, tetapi yang lain kadang-kadang bisa, seperti manusia. Manusia yang merokok itu hanya manusia. Kambing tidak merokok, tapi tidak semua manusia merokok. Nah, ketika hendak membuat definisi itu sifatnya abstrak. Abstrak kita menggunakan namanya fasel. Kambing adalah hewan yang mengembik. Nah, berarti nanti selain hewan yang mengembik akan keluar. Meskipun nanti yang teori ini itu akan banyak dikritik oleh Ibnu Taimiyah dan Imam Suyuti karena dianggap tidak realistis. Tapi ini punya pengaruh besar. Jadi ketika hendak membuat definisi itu harus ada yang namanya jenis dan fasel. Jenisnya kambing ya disebutkan kambing adalah hewan, nah paling tinggi kan hewan yang mengembik, fasal itu yang paling. Nah, nanti ketika kita belajar usul fikih, kita akan ada istilah apa itu usul fikih. Nanti akan disebutkan usul adalah ini, fikih adalah ini, usul fikih adalah begini, 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 begini. Itu sesungguhnya mengacu pada teori-teori yang digunakan oleh Aristoteles. Nah, sama nanti dalam ilmu kalam, nanti dalam fikih, nanti dalam tafsir, ketika definisi selalu mengacu pada standar yang digunakan oleh Aristoteles, yaitu menggunakan al-jinsu wal faslu, jenis dan apa namanya al-faslu itu sesuatu pembeda lah. Nah, kemudian nanti di bab kedua akan disebutkan oleh Aristoteles yang namanya at-tasdiqot, yaitu analogi. Muhammad pandai, setiap yang pandai itu pasti terhormat. Muhammad pasti terhormat. Nah, ini salah satu bentuk dari analogi Aristoteles. Di dalam analogi Aristoteles ada 4 bentuk. Setiap bentuk itu dibagi menjadi setiap bentuk itu ada 4 macam. Jadi semuanya ada 12. Kecuali bentuk ke-4 itu ada 6 macam. Nah, jadi 4 sama 4 ya. 16 ya, maaf. Jadinya 16. Tuh, cukup banyak itu bentuk-bentuknya itu.
16 tambah yang bentuk yang keempat ada 6 ya, jadi 18 macam. Itu dalam analogi Aristo. Ini juga sangat berpengaruh di dunia Islam nantinya, terutama di dalam ilmu kalam dan filsafat. Kemudian di dalam filsafat Yunani itu juga terkait Tuhan itu sangat melekat. Filsafat ketuhanan itu selain menggunakan ilmu logika, sesungguhnya sekedar dijadikan sebagai alat bantu untuk membuktikan tentang Tuhan. Aristoteles sendiri beranggapan bahwa Tuhan itu satu, esa. Karena ketika Tuhan itu lebih dari satu, alam raya tidak akan pernah terjadi ada. Hanya kemudian mereka beranggapan bahwa alam raya ini merupakan hal lain selain Tuhan yang sifatnya qadim. Nanti akan berpengaruh luar biasa terhadap pemikiran para filsuf Muslim. Alam qadim. Maksudnya Tuhan itu apa? Bagi mereka Tuhan itu adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia, sifatnya itu sempurna, maha kuasa, dan dia itu merupakan sumber dari segala sumber. Mereka juga menyebutnya dengan istilah al-illah al-ula, sebab pertama. Selain Tuhan, nah, Tuhan itu juga mereka sering menyebut dengan istilah lain yang disebut dengan istilah jauhar. Jauhar itu kalau bahasa kita atom. Jauhar. Tuhan itu mereka punya nama lain, Asmaul Tuhan, Asmaul Husna, Asmaul Tuhan. Nama-nama Tuhan mereka itu diantara menyebut dengan istilah al-jauhar atau atom. Hanya istilah jauhar ini kemudian bagi mereka dibagi menjadi dua. Jauhar. Jauhar itu bisa sifatnya abstrak, sesuatu yang tak nampak, yaitu Tuhan tadi itu. Ada yang sifatnya nampak, yaitu benda-benda selain Tuhan seperti besi, gunung, alam raya itu sebenarnya jauhar juga. Gitu. Jauhar. Nah, Tuhan sebagai jauhar ini disebut sebagai ilah ula atau sebab pertama. Kemudian dari sebab pertama ini akan muncul sebab yang kedua, yaitu selain Tuhan. Karena Tuhan itu eksis, maka dia akan menunjukkan keeksistensiannya dengan adanya alam raya, dan alam raya ini merupakan pancaran dari Tuhan. Maka wujudnya alam raya ini sifatnya keharusan, harus ada. Ada Tuhan, maka secara otomatis ada alam raya. Jadi karena apa? Karena alam itu apa? Alam itu adalah segala sesuatu selain Tuhan. Jadi ketika ada Tuhan, itu pasti ada yang lain. Nah, yang lain itu baik dia itu udara atau ruang kosong atau apapun namanya, itu namanya alam. Nah, selain Tuhan itu namanya alam. Karena ada Tuhan dan ada selainnya, yang lainnya itu makanya disebut alam dan dia sifatnya qadim. Karena apa? Karena Tuhan qadim. Yang lain selain Tuhan, maka dia sifatnya qadim. Makanya para filsafat Yunani mengatakan alam raya sifatnya qadim. Pemikiran seperti ini berkembang pesat di Yunani, terutama pemikirannya Aristoteles. Meskipun di sana juga ada pemikiran-pemikiran lain, terutama gurunya Aristoteles, Plato, yang sifatnya itu agak sofistik, yang itu juga nanti akan berpengaruh kepada para sufi-sufi Muslim. Dulu waktu saya di Kairo sering dikatakan ketika Anda hendak belajar filsafat, maka filsafat Yunani ini memang wajib dikuasai karena dari sana nanti akan muncul filsuf Muslim. Karena pengaruhnya luar biasa memang, kita nggak bisa memungkiri itu. Pengaruh Yunani besar, tidak bisa kita pungkiri. Kemudian setelah zaman Yunani sempat mengalami kemunduran karena setelah dijajah oleh Romawi, ternyata Romawi juga tidak bisa mewarisi pemikiran-pemikiran Yunani. Sampai kemudian umat Islam muncul abad ke-6, kemudian abad ke-7 ya. Nah, itu Islam datang, kemudian pada masa Bani Umayyah mulai ada penerjemahan buku-buku, pusatnya pada masa Abbasiyah, di mana semua buku termasuk dari Yunani, Romawi, Persia, India, semua diterjemahkan. Termasuk juga buku-buku filsafat, terutama di masa-masa Al-Ma'mun, di masa-masa Harun ar-Rasyid, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali buku-buku yang diterjemahkan. Ada seorang filosof Muslim yang sering disebut dengan filosof Muslim pertama, yaitu Al-Kindi.
dari Kandah, Arab. Jadi kebanyakan para filosof Muslim itu sesungguhnya non-Arab. Ibnu Sina itu non-Arab. Al-Ghazali itu non-Arab. Ar-Razi itu non-Arab. Kebanyakan non-Arab, termasuk Al-Farabi itu non-Arab. Nah, Al-Kindi ini filosof Muslim yang Arab. Nah, dan dia dianggap sebagai filosof pertama. Dan beliau, di tangan beliau inilah banyak sekali peninggalan-peninggalan filsafat Yunani yang kemudian diterjemahkan dan disyarah oleh Al-Kindi. Pengaruhnya nanti akan luar biasa, terutama filsafat Aristo. Kemudian muncullah setelah Al-Kindi itu yang disebut dengan Al-Farabi. Wah, ini luar biasa. Sampai disebut dengan Al-Muallim At-Tani. Guru kedua. Karena di tangan Al-Farabi ini filsafat-filsafat Yunani, terutama Aristo, banyak disyarah, diterangkan oleh Al-Farabi. Sehingga filsafat Islam berkembang sangat pesat. Bangunan-bangunan logika yang digunakan dalam tanda kutip copy paste dengan filsafat Yunani, hanya kemudian muncul sibghah Islamiyah, ada sisi Islamisnya. Karena seorang Muslim pasti akan selalu mengatakan bahwasanya Tuhan saya adalah Allah. Jadi kalau sering kita saat ini mendengar para filosof nyeleneh yang anti Tuhan, yang sampai nggak sembahyang, ini tidak pernah terjadi di dunia Islam. Baik Al-Farabi, baik Al-Kindi, semua adalah seorang Muslim yang sangat taat, di mana mereka selalu mengatakan bahwasanya antara agama dan filsafat itu tidak pernah terjadi benturan. Di masa-masa Yunani sendiri juga antara filsafat dan agama juga menjadi satu kesatuan, tak pernah terjadi benturan. Sehingga di Yunani sebenarnya tidak ada sekularisasi. Meskipun sebenarnya sudah muncul filsafat materialistik sudah di Yunani itu, karena menganggap manusia dari air atau dari udara dan sebagainya. Itu kan filsafat materialistik. Kalau filsafat ketuhanan yang sufistik itu kan sebenarnya Plato. Al-Farabi ini luar biasa, mu'alim sani. Kemudian setelahnya muncul Ibnu Sina yang juga sangat luar biasa. Keistimewaannya para filosof Muslim itu adalah bahwa mereka itu manusia-manusia ensiklopedis. Dalam artian apa? Bahwasanya mereka itu selain menguasai filsafat, tapi juga astronomi, geografi, musik, dan lain sebagainya, matematik, dan lain sebagainya. Mereka menguasai banyak sekali cabang ilmu pengetahuan. Dan memang di masanya yang namanya filsafat itu induk ilmu. Sehingga ketika disebut seorang filosof, itu pasti menguasai banyak cabang ilmu, terutama yang seperti itu sains. Ibnu Sina sendiri awal-awalnya ketika belajar filsafat barat, maksudnya filsafat Yunani, itu juga pusing, tidak begitu paham. Belajar filsafat di kampung halamannya di sana, di Asia Tengah. Dan beliau itu sering membaca bukunya Aristo atau filsafat Yunani, tapi kadang sering nggak paham. Sampai membaca itu sampai 40 kali satu buku itu dibaca tuh. Berpusing-pusing di sana. Pada waktu itu beliau sudah terkenal sebagai seorang ulama besar, seorang saintis, seorang ahli bedah, ahli dokter. Sampai suatu kali gubernur di sana sakit, banyak dokter yang suruh mengobati, tidak sembuh-sembuh, namun kemudian Ibnu Sina ini dipanggil karena dianggap dokter yang cukup ternama untuk mengobati sakitnya khalifah, gubernur. Setelah diobati sembuh, setelah sembuh gubernurnya ini memberikan hadiah kepada Ibnu Sina. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah bahwa Ibnu Sina diperkenankan untuk membaca buku-buku, dikasih kunci lah, yang ada di Baitul Hikmah, di sana perpustakaan. Nah, di sana itulah kemudian Ibnu Sina mulai bersentuhan dengan terjemahan-terjemahan, buku-buku terjemahan filsafat barat Yunan yang ditulis oleh Al-Farabi.
Senangnya minta ampun Ibnu Sina, sangat senang sekali ketika mulai membaca bukunya Al-Farabi dan paham. Jadi yang membuat Ibnu Sina itu besar, yang punya andil besar dan punya pengaruh besar untuk mengembangkan filsafatnya itu sungguhnya adalah Al-Farabi. Saking senangnya dia langsung lari pulang ke rumah, ambil harta, tasyakuran dengan cara apa? Banyak bersedekah. Orang hartanya itu langsung nyari orang miskin, sedekah. Saking senangnya karena bisa paham filsafat Yunan yang sebelumnya dia itu berpusing-pusing nggak paham-paham. Itu Ibnu Sina. Ibnu Sina itu ahli bedah, ahli kedokteran. Buku yang sangat ternama yang mana Al-Qanun, itu buku kedokteran yang dijadikan pegangan di Eropa sampai kisaran 800 tahun. Buku diktat pengajaran kedokteran di Eropa sampai kisaran 800 tahun. Al-Qanun fit Tibb. Beliau juga punya buku astronomi yang juga cukup terkenal namanya Al-Hay'ah. Ini Ibnu Sina. Baru kemudian muncul para filosof-filosof setelah Ibnu Sina. Ini filsafat. Kemudian muncul gerakan selain filsafat yang disebut dengan istilah mutakallimun, ulama kalam. Apa bedanya para filosof muslim dengan mutakallimun? Kalau kita lihat dari kacamata filsafat, sesungguhnya ulama kalam itu juga filosof. Mereka sesungguhnya adalah para ahli filsafat, para filosof. Hanya antara Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, dan lain-lain dengan katakanlah Imam Haramain, Imam Al-Baqilani, Al-Ghazali, Al-Baydawi, Ar-Razi, dan lain sebagainya mempunyai pijakan epistemologi yang berbeda. Karena pijakan epistemologi yang berbeda ini, maka antar sesama mereka sering terjadi dialog intelektual yang sangat sengit. Bahkan terkadang dari sisi pemikiran sampai kafir mengkafirkan. Apa itu epistemologi? Yang dimaksud dengan epistemologi adalah pijakan kita di dalam melakukan pemikiran. Kalau orang filsafat itu bahsun hurun, kajian yang sifatnya bebas. Bebas mencari Tuhan dengan logika dia atau dengan logika Aristoteles, sehingga saya yakin ada Tuhan. Bukan hanya tingkat ketuhanan sebenarnya, tapi juga terkait akhlak. Nanti muncul seperti Ibnu Miskaweh dengan kitabnya Tahribul Akhlak. Mohon maaf yang bersuara di mute. Baik, para ulama kalam ini pijakan utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ulama kalam. Kemudian mereka menggunakan logika juga. Logika yang digunakan oleh ulama kalam ini ada dua. Yang pertama yang disebut dengan logika Aristoteles tadi, seperti yang digunakan para filosof. Yang kedua adalah logika usuli yang biasa digunakan oleh ulama usul. Yang dimaksud dengan logika usuli ini maksudnya adalah qiyas ghaib ala syahid. Qiyas ghaib ala asyahid. Jadi mengkiaskan sesuatu yang sifatnya wujud nyata nampak dengan sesuatu yang tak nampak. Yang wujud nyata itu manusia, kemudian yang sifatnya abstrak itu nanti dikiaskan kepada yang non abstrak. Ini qiyas ghaib ala syahid. Namun oleh Al-Baqillani dan setelahnya, qiyas ghaib ala syahid ini sering dianggap ada sisi-sisi kelemahan, sehingga mereka kemudian menggunakan logika lain, yaitu logika Aristoteles. Lantas apa bedanya logika Aristoteles yang digunakan ulama kalam dengan logika Aristoteles yang digunakan oleh para filosof? Sama-sama logika Aristoteles.
Bedanya adalah bahwa logika yang digunakan oleh ulama kalam ini sudah ditahdid, sudah ada perbaikan-perbaikan. Maka ketika kita membaca Al-Qistas Al-Mustaqim karya Imam Al-Ghazali, buku mantik beliau, atau buku Sulam Munawwarah atau lainnya, kemudian baca pengantar filsafatnya atau buku mantiknya Ibnu Sina, 4 jilid buku mantiknya Ibnu Sina itu ada perbedaan. Kalau yang filsafatnya para filosof muslim itu hampir copy paste dari Yunan. Kalau yang mutakalimun itu banyak revisi. Yang pertama. Perbedaan kedua, ini bahasan filsafatnya. Kalau yang tidak pernah belajar filsafat, ya agak pusing, nggak begitu nyambung. Yang kedua adalah bahwa di kalangan ulama kalam, logika Aristo itu sekedar dijadikan sebagai sarana berpikir saja, alat bantu saja. Sementara di kalangan para filosof, logika itu sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari filsafat. Maka contoh sederhana, orang ulama kalam meskipun di mantik, di ilmu logika Aristo itu ada istilah al-jauhar. Jadi jauhar itu jenis paling besar. Jauhar. Ulama kalam tidak mau mengatakan bahwasanya Allah itu namanya al-jauhar. Karena jauhar itu hanya untuk manusia. Yang namanya atom itu hanya untuk sifatnya nampak, benda yang nampak. Adapun yang tak nampak tidak boleh disebut jauhar. Maka Allah tidak boleh di nama lain Allah itu jauhar, itu nggak diterima di kalangan ulama kalam. Kalau di para filosof diterima, jauhar itu hanya kemudian mereka membagi dua. Jauhar itu ada namanya al-jauhar al-latif, ada al-jauhar al-kathif kalau di para filosof. Jauhar latif itu adalah jauhar atau atom yang sifatnya non fisik, yaitu malaikat, jin, Allah. Nah, itu namanya jauhar latif, halus. Kalau yang sifatnya benda indrawi, yang nampak, yang padat, itu namanya al-jauhar al-kathif, atom yang sifatnya padat. Dua pendapat ini tidak diterima oleh ulama kalam, mereka hanya mengakui yang namanya jauhar al-kathif saja. Atau atom itu sifatnya yang bendawi saja, yang tidak itu Allah tidak boleh disebut sebagai atom. Nah, ini kan jadi beda pandangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan terkait kalau Allah itu jauhar, kemudian dia itu jauhar awal, ya kan, jauhar pertama atau sebagai sumber pertama, kemudian menganggap selain Allah itu sebab dari Allah, maka ulama kalam mengatakan sesungguhnya Allah itu jelas, namun selain Allah itu sebelumnya tidak ada. Jadi Allah, selain Allah kosong, nggak ada. Baru ketika Allah menciptakan suatu kun fayakun, maka muncul yang namanya alam raya. Maka alam raya bagi ulama kalam sifatnya hadisun baharu, seperti juga yang tertulis di dalam himpunan tarjih bab iman, bagian ketuhanan bab iman, itu sering dikatakan wa anal alam kullahu hadisun khuliqa minal adam, bahwasanya alam raya sepertinya baharu yang diciptakan dari ketiadaan menurut himpunan putusan tarsih bab iman bagian ketuhanan. Jadi ada Allah, kemudian ini tidak ada sesuatu, nggak ada sesuatu apapun. Baru setelah nggak ada sesuatu apapun, Allah berkehendak untuk menciptakan alam raya, baru kun fayakun, muncullah alam raya. Beda dengan ulama kalam, beda dengan para filosof. Ada Allah, ada selain Allah itulah namanya alam. Makanya karena Allah qadim, yang lainnya itu menjadi qadim, maka alam sebenarnya qadim. Muhammadiyah di dalam himpunan putusan tarsih menguatkan pendapat para ulama kalam yang mengatakan bahwa Allah itu sebenarnya bahwa alam raya sebenarnya hadisun baharu. Jadi sifat apa? Pijakannya itu sudah berbeda antara ulama kalam dengan para filosof. Ulama kalam itu juga menggunakan
ilmu kalam itu untuk dua tujuan minimal. Yang pertama, membela akidah Islam dari serangan para pemikir non-Muslim yang mencoba untuk menggerogoti akidah Islam. Pionir ulama kalam awalnya sebelum muncul Asy'ariyah itu adalah kelompok yang disebut dengan Mu'tazilah yang didirikan oleh Wasil Ibnu Atha, kemudian dikuatkan oleh Amr bin Ubaid, kemudian Al-Jahid dan lain sebagainya, termasuk Zamakhsyari dan lain sebagainya, Husain Al-Basri, Qadhi Abdul Jabbar dan lain sebagainya itu. Jadi pionir utama sebelum muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah ini dulu yang sering menghadapi dialog dengan orang-orang Majusi, Yahudi, Nasrani, di mana mereka ini memang filsafatnya sangat kuat. Dan orang-orang Yahudi terutama dan Nasrani paling kuat, itu sering menggunakan logika Aristoteles. Maka kemudian para ulama kalam mulai belajar logika Aristoteles untuk menguatkan argumennya. Di samping itu juga kias ghaib ala syahid. Maka logika Aristoteles jadi masuk di dalam ilmu kalam, terutama di tangan para kelompok-kelompok Mu'tazilah ini. Dan sesungguhnya di sini Mu'tazilah punya jasa besar karena banyak konon ya di dalam buku-buku itu dikatakan banyak para filosof atau pemikir dari Yahudi Nasrani yang kemudian kalah debat dan akhirnya masuk Islam. Jadi sifatnya kita itu membentengi akidah umat. Yang kedua, menyerang pemikiran non-Muslim yang memang punya sisi-sisi kelemahan, al-hujum. Maka jangan heran kemudian kalau Ibnu Taimiyah punya buku khusus mengkanter tentang akidah trinitasnya Kristen. Luar biasa, sangat tajam. Ya, ini bagian dari ilmu kalam sebenarnya, membongkar kelemahan akidah non-Muslim. Ada juga buku-buku yang bukan membongkar akidah non-Muslim, bukan menyerang, tapi sifatnya menyampaikan apa adanya. Tapi dengan menyampaikan apa adanya itu kita menjadi tahu di mana kelemahan akidah musuh itu atau akidah non-Muslim. Seperti bukunya Imam Asy'ari yang berjudul Maqalatul Islamiyyin, atau bukunya siapa itu namanya yang dari Andalus, Syahrastani, dalam bukunya Faslul apa? Kalau lupa saya. Syahrastani dia punya. Dan lain sebagainya. Ibnu Hazm yang di Andalus, maaf. Kalau Syahrastani itu dari Asia Tengah. Itu mereka juga punya buku terkait dengan perbandingan agama. Jadi ilmu perbandingan agama itu sesungguhnya muncul dari dunia Islam, ilmu perbandingan agama. Dialog antara para filosof dengan mutakalim ini sangat sengit. Sampai kemudian Al-Ghazali menulis buku yang sangat ternama yang berjudul Tahafut Al-Falasifah. Di dalam buku itu ada 20 poin beliau mengkantar filosof terutama Ibnu Sina. Nah, Milal Manihal, terima kasih sudah diingatkan. Ibnu Sina ada 20 poin yang dikanter. 3 diantaranya dianggap, jika telah berkeyakinan demikian, dianggap kafir, 17 diantaranya dianggap bid'ah. Apa itu yang dianggap kafir? Yaitu meyakini bahwa alam raya sifatnya qadim diantaranya. Yang kedua, bahwasanya manusia itu katanya dibangkitkan hanya dengan roh tanpa jasad. Dan yang ketiga, lupa saya yang ketiga ini. Hanya kemudian pandangan-pandangan ini oleh Ibnu Rus juga dikanter balik karena Ibnu Rus dianggap merepresentasikan pandangan para filosof. Ibnu Rus ini filosof tapi fakih. Wah, jarang-jarang ya seorang fakih, ahli fikih, tapi juga filosof. Biasanya kalau fakih itu mutakalim. Kayak Imam Baidawi itu fakih mutakalim, Imam fakih mutakalim usuli, Al-Ghazali fakih mutakalim usuli.
Imam Haramain faqih mutakalim usuli. Qadhi Baqilani faqih mutakalim usuli. Tapi ini lain. Faqih mutakalim filosof. Ini jarang-jarang. Jarang-jarang seorang mutakalim seorang faqih usuli kok filosof. Ini Ibnu Rushd. Luar biasa beliau. Setidaknya ada 3 buku yang dijadikan sebagai pijakan atau upaya untuk mengantar balik pendapat-pendapat para ulama kalam. Yang pertama bukunya judulnya itu Manhajul Adillah. Bukunya tak terlalu tebal, kisaran 100 halaman mungkin atau 100 halaman, tapi cukup bagus. Dan buku ini punya pengaruh besar terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli, di mana upaya-upaya untuk taufik, untuk mengkompromikan antara akal dengan filsafat kental sekali dalam bukunya Kasyful Manahijil Adillah fi Aqaidil Millah karya Ibnu Rushd. Kalau Ibnu Taimiyah dalam Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Buku yang kedua Tahafut at-Tahafut, ini yang paling terkenal. Meneliti Ghazali yang cukup terkenal. Yang ketiga buku kecil, judulnya Faslul Maqal fi ma bainal hikmah wa syariah wal ittisal. Buku kecil. Kayak buku saku, kisarannya hanya mungkin 40 halaman atau berapa, 50 halaman mungkin. Itu sekali baca, sekali duduk selesai. Tapi luar biasa, sangat bagus. Saya punya halaqah yang sebelumnya tentang Faslul Maqal, bisa dilihat, bisa dicek di YouTube saya, Al-Muflihun TV. Di situ saya kupas terkait pandangan Ibnu Rushd di dalam bukunya Faslul Maqal fi ma bainal hikmah wa syariah wal ittisal. Bisa dibuka di situ di YouTube detail-detailnya. Intinya buku itu memberikan klarifikasi terhadap berbagai macam tudingan Ghazali, terutama terkait dengan yang dikafirkan itu, seperti al-alam qadim. Bagi Ibnu Rushd, ya ini yang kemudian pendapatnya ini agak mirip dengan Ibnu Taimiyah, bahwasanya Allah itu yang qadim jelas. Tapi kan ada selain Allah. Selain Allah itu nanti dibagi menjadi 2. Satu, selain Allah yang benar-benar sifatnya itu ada Allah dan lainnya, disebut dengan zaman atau waktu. Ini qadim. Kan selain Allah itu kan alam. Berarti waktu. Jadi antara Allah sebelum muncul alam raya itu kan ada sesuatu. Sesuatu ini sifatnya qadim, inilah alam yang disebut qadim. Tapi ada alam yang sifatnya nampak, yaitu alam raya. Kemudian nanti ada ruang dan ada waktu yang kita kenal. Jadi waktu yang kita kenal karena munculnya ruang. Ini sifatnya hadis. Jadi ketika kita mengatakan alam raya sifatnya hadis, itu ya kita harus lihat dulu dari sisi mananya dulu. Kalau kita melihat dari sisi alam raya yang berupa pergerakan planet-planet, bintang-bintang, apa macam-macam itu, benda-benda angkasa, yaitu sifatnya hadis, baharu. Karena ini muncul dari ciptaan kun fayakun. Tapi kalau kita melihat dari jeda antara munculnya alam raya dengan Allah, dan bahwasanya alam itu adalah selain Allah, maka sifatnya qadim. Nah, ini kan ada 2 sisi. Zaman, makan. Memang kalau terkait ini sering dibahas tentang ruang waktu. Sementara kalau menurut Ghazali, antara jarak antara Allah dan alam raya itu ini nggak ada apa-apa, kosong. Maka di ilmu kalam saya disebut dengan istilah al-khala, kosong, nggak ada apa-apa. Nggak ada udara, nggak ada waktu, belum. Karena yang namanya waktu itu, ruang jelas nggak ada. Alam raya belum dicipta, berarti kan nggak ada ruang. Waktu, bagi ulama kalam, waktu itu merupakan hasil perputaran sesuatu yang wujud. Alam raya baru ada waktu. Kalau alam raya belum ada, ya nggak ada waktu. Kita tahu siang malam kan kita di bumi, ada perputaran bumi mengitari matahari. Maka kita jadi tahu siang malam. Kalau nggak ada, itu yang namanya waktu itu. Jadi ruang waktu itu terikat, satu kesatuan tak terpisahkan. Itu menurut para mutakalim, ulama kalam, termasuk di antaranya Ghazali. Kalau terkait hasrul kebangkitan manusia
di akhirat harus dengan jasad dan ruh, ya, ruh saja. Karena logikanya begini menurut Ibn Rus. Logikanya adalah bahwa ketika manusia itu kan lahir kecil dan dia itu tidak tetap. Ketika manusia itu berkembang, itu ada sel-sel yang sudah mati berubah menjadi sel baru dan sebagainya. Ketika semakin berkembang lagi, sel-sel yang itu akan mati lagi, muncul sel baru. Ketika manusia meninggal dunia, nanti tubuhnya itu akan dimakan oleh hewan, hewannya nanti mati dimakan hewan lagi, manusia kemudian dimakan oleh tumbuhan, tumbuhan dimakan manusia lain dan sebagainya. Sehingga ketika dikatakan nanti manusia akan lahir kembali dengan jasad ini, maksudnya jasad ketika di dunia, jasad yang mana? Sementara jasad itu sudah kemana-mana. Maka logikanya adalah dibangkitkan ruhan. Nah, ini menurut Ibn Rus. Kemudian Ibn Rus mengatakan sesungguhnya ketika kita bergerak di ranah pemikiran Islam, selama itu tidak terkait hal-hal yang sifatnya qat'i, itu tidak layak untuk saling kafir mengkafirkan. Enggak boleh saling mengkafirkan dalam ranah yang sifatnya ijtihadiyah. Apa yang disebut ijtihadiyah? Ijtihadi. Nah, kalau kita baca di dalam buku Usul Fikih karya Imam Syarazi Al-Lumma' bab pertama sering disebutkan yang dimaksud perkara ijtihadiyah itu adalah perkara-perkara yang terkait erat dengan nas dzanni. Adapun nas qat'i itu bukan perkara ijtihadiyah. Maka sungguhnya fikih itu terkait erat dengan nas dzanni. Yang qat'i itu sungguhnya bukan fikih. Kewajiban sholat itu udah wajib, itu bukan fikih karena nggak ada ijtihad. Kita boleh sholat nggak ya? Oh nggak boleh, nggak ada. Sholat wajib ya wajib. Maka muncul kaidah yang namanya la ijtihada ma'an nas, tidak boleh beristihad jika ada nas. Maksudnya adalah nas qat'i. Nah, yang boleh diistihad itu hal yang dhoni. Maka Menteri Ibn Rus mengatakan hal-hal yang sifatnya dhoniyat itu tidak bolehlah saling kafir mengkafirkan, apalagi dalam ranah pemikiran Islam. Namun kemudian di dalam bukunya itu Ibn Rus memberikan rincian yang sangat detail kapan kita boleh beristihad dan kapan kita tidak boleh beristihad. Di antaranya beliau juga mengatakan bahwasanya istihad itu hanya boleh dilakukan oleh seorang ulama, kemudian orang awam nggak boleh beristihad, istihad itu hanya dalam perkara dhaniyat, tidak boleh dalam qat'iyat. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya orang awam yang beristihad itu dan salah itu dosanya 2, kalau benar dosanya 1 dan sebagainya. Memang itu bukunya mengkantar Ghazali, tapi juga usul fikih yang banyak masuk di situ. Hebat memang. Dia seorang usuli filosof jarang-jarang, luar biasa. Baik, mungkin kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nanti kita sedikit kupas lagi antara Ibn Rus Ghazali dan nanti Ibnu Taimiyah barangkali. Sebelum nanti kemudian beranjak kepada filsafat barat modern, benturan antara agama dan filsafat yang kemudian muncul gerakan sekularisasi yang kemudian saat ini juga banyak berkembang di dunia Islam, karena mengingat waktu sudah pukul 9 kita nanti dalam sesi dialog. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair kepada Ustadz Wahyudi atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk berdiskusi atau berdiskusi, silakan dapat mengaktifkan mikrofonnya dengan raise hand terlebih dahulu. Atau dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat. Silakan. Baik, silakan Pak Agung Budiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustadz Wahyudi yang telah memberikan ilmu pada malam hari ini. Ustadz, berkaitan dengan ini materi yang telah antum sampaikan yang mungkin boleh jadi akan disambung di pertemuan selanjutnya. Saya dulu ketika mondok itu ya sempat anti dengan filsafat. Ya meskipun belum mempelajari, cuman karena melihat mungkin orang-orang yang mereka belajar filsafat, cuman kesimpulan berpikirnya yang banyak bertentangan dengan syariat, akhirnya secara pintas anti filsafat kan seperti itu, Ustaz. Jadi Ustadz ingin menanggapi dan mungkin juga bertanya. Antara filsafat dan agama berarti kan memang sebenarnya tidak ada masalah Ustadz ya. Cuman kan sebenarnya yang mungkin yang lebih tepat itu filsafat barat yang sekuler itu ya, itu yang kemudian yang bermasalah dengan Islam, dengan agama kita gitu. Mungkin lebih tepatnya seperti itu Ustadz ya. Sehingga dari situ juga yang mungkin yang muncul asumsi banyak kalangan Islam yang bahkan sampai anti filsafat ya, karena mereka mungkin mereka tahunya atau mereka ya dari sarjana-sarjana Muslim yang mungkin mereka menggunakan cara berpikir barat itu, akhirnya mereka anti gitu ya dengan ilmu kalam dan sebagainya. Sisi lain itu menjadi tambah kacau Ustaz. Banyak Islam yang kemudian anti filsafat, anti menggunakan akal dalam segala hal, atau banyak akhirnya ada yang kemudian mereka ingin menggunakan cara berpikir itu, tapi ya mereka salah dalam beberapa hal menggunakan cara berpikir barat itu. Akhirnya mereka kebablasan, akhirnya ya lahir pikiran-pikiran plural dan sebagainya itu ya seperti Muhammad Arqun dan selain kan mereka mengkritik itu umat Islam meninggalkan cara berpikir seperti Ustaz ya, tapi ya mereka malah selain kebablasan mereka menggunakan cara berpikir yang itu di luar dari pandangan Islam gitu. Nah itu yang pertama Ustaz yang saya tangkap. Jadi Ustaz untuk ini dalam perkembangan filsafat Barat terutama itu berarti sejauh ini tuh memang itu Ustaz ada seakan-akan ada mungkin secara politis deislamisasi gitu. Artinya tadi kalau antum sampaikan kalau setiap pembahasan filsafat itu selalu lompat Yunani dan kemudian ya, sampai sekarang filsafat modern. Padahal sebelumnya ada ya itu tradisi filsafat Mesir. Padahal tadi juga antum menyampaikan Barat itu dulu nggak bisa menguasai cara berpikirnya orang-orang Yunani Aristoteles kalau tidak melewati itu tadi pandangannya Al-Kindi kemudian Al-Farabi itu Ustaz. Artinya memang sampai sejauh ini dalam pembahasan filsafat pun itu ya seperti ada sejarah yang kemudian dibuang. Padahal dulu ternyata juga Islam punya tradisi seperti itu. Dan tradisi ini juga Ustadz yang kemudian memang di Muhammadiyah kurang. Pak Haidar juga jujur itu Muhammadiyah itu ya bagus amalnya, tapi kadang terlalu semangat dalam masalah amaliyah, tapi sumbangsih dalam pemikiran kurang. Saya kira ada pembahasan seperti ini bagus sekali Ustadz. Ya gitu aja Ustadz mungkin dari saya. Syukran Ustaz. Baik. Tadi siang jam setengah 10 sampai setengah 3 itu ada 20 dari pimpinan pemuda Muhammadiyah cabang Parakan ke Pondok Al-Muflihun, dan sempat ada yang dialog terkait filsafat seperti ini, mengatakan begini, di IMM itu kata dia, kalau diskusi filsafat dari malam sampai subuh, tapi sholat subuhnya ketinggalan, nggak sholat subuh, ngomong filsafat nggak sholat, bilang Tuhan itu bisa saya cari tanpa harus sholat. Kalau kita nasihati, kita beritahu bilangnya apa? Kamu mau diselesaikan secara Islami atau PKI? Aku jadi serem begini gitu saya. Saya sampaikan bahwasanya banyak di kalangan muda kita, apalagi yang secara bacaan keislamannya itu masih minim, itu suka latah di dunia intelektual. Latah ini yang menjadi masalah. Dia itu belum paham filsafat, tapi sudah sok pinter filsafat umpamanya, sehingga
Wes ngomongi ra karuan nang ndi-ndi ngono ya. Mau hermeneutika tapi hermeneutika apa ya nggak paham. Repot kan. Kalau kita mengaca pada para ulama kalam kita, filosof kita, itu ada beberapa dua bit ketentuan yang umum dimiliki oleh filosof muslim. Apa itu? Pasti itu nggak bisa ditawar-tawar, bahasa Arab. Persoalannya yang daki filsafat di IMM yang bilang selesaikan secara Islam itu PKI itu bisa bahasa Arab apa enggak? Kalau nggak bahasa Arab ngomong daki memalukan lah, kan gitu. Nah, semua mesti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina dan sebagainya itu mesti bisa bahasa Arab. Itu syarat mutlak. Mereka semuanya itu filsafat Islam itu juga kompromi agama dengan filsafat kok. Yang pertama. Yang kedua, umumnya para filosof itu tahu usul fikih. Bahkan banyak yang pakar usul fikih. Apalagi ulama kalam. Itu ulama kalam itu hampir pasti usuli. Al-Baqillani punya buku usul fikih yang sangat ternama. Meskipun Imam Haramain punya usul fikih Al-Burhan, punya Waraqat yang sangat terkenal. Imam Al-Ghazali punya Al-Mustasfa. Imam Razi punya Al-Mahsul. Imam Baydai punya Nihayatus Sul. Oh, mereka luar biasa usul fikihnya. Sekarang, mereka teman-teman kita dari IMN dan sebagainya itu yang daki filsafat, paham usul fikih ora? Nek ora paham usul fikih yang ngisi-ngisi daki filsafat atau macam-macam usul fikih ora paham, masalah apa iso, ujung-ujungnya sholatnya ditinggalkan. Nah, bahkan Mu'tazilah saja usul fikihnya hebat coba. Qadhi Abdul Jabbar punya usul fikih Al-Ahd. Husain Al-Basri, muridnya Qadhi Abdul Jabbar Mu'tazilah punya usul fikih yang namanya Al-Ihkam. Bahkan Al-Ahd dan Al-Ihkam ini yang Mu'tazilah dianggap sebagai ada empat pokok buku usul fikih yang dijadikan pijakan usul fikih kalam. 2 ini dari Mu'tazilah, 2 dari Ahlus Sunnah. Yang dari Ahlus Sunnah itu apa? Al-Burhan dan Al-Mustasfa. Yang kemudian digabungkan, diringkas oleh Imam Razi dalam kitabnya Al-Mahsul. Terus kadang-kadang di kanal latah, mereka bilang, wah kita rasional seperti Mu'tazilah. Kalau Anda baca pemikirannya Mu'tazilah, katakanlah Qadhi Abdul Jabbar dalam kitab ilmu kalamnya Al-Mughni, yang berapa jilid? 22 jilid ilmu kalam. Tidak akan pernah menemukan orang-orang Mu'tazilah itu melangkai qot'iyat. Enggak ada orang mengatakan sholat enggak wajib itu. Enggak, meskipun mereka mengatakan Quran makhluk, tapi tidak berani melangkai Quran kemudian melempar Al-Quran diinjak-injak karena makhluk. Enggak ada. Tetap aja mereka kalau memegang Quran wudhu, hormat kepada Al-Quran, yang namanya siapa pendiri Mu'tazilah? Wasil Ibnu Atha itu kalau sholat malam kan itu sampingnya buku, habis sholat malam itu kemudian salam menuliskan pemikirannya dari bacaan yang dia baca waktu sholat. Hafid kan? Ya sekarang yang mengagung-agungkan Mu'tazilah, apakah dia hafid Quran seperti Wasil Ibnu Atha, rajin sholat malam seperti Wasil Ibnu Atha? Jadi kadang aneh mengatakan Mu'tazilah begini, rasional seperti Mu'tazilah itu enggak seperti itu. Serasional Mu'tazilah tidak berani melangkai Al-Quran, tidak berani melangkai qot'iyat. Poso ini rajin, poso sudah rajin, sholat malamnya rajin. Apa meneh sholat wajib. Mereka ahli pakar bahasa, ahli usul fikih, ahli tafsir. Imam Zamakhsyari punya kitab tafsir namanya Al-Kasyaf. Ini luar biasa tafsirnya dan sering dijadikan rujukan bahkan oleh ulama Sunni, termasuk di Universitas Al-Azhar Kairo. Al-Kasyaf ini sering dijadikan rujukan terutama dari sisi tafsir sastra. Dan memang kalau kita lihat, orang Mu'tazilah ini banyak yang pakar sastra, termasuk juga Al-Zahid dan lain sebagainya. Intinya bahwa ketika kita hendak belajar filsafat, maka filosof muslim ya, bangunan syarat utama itu juga harus kita lengkapi. Apa bangunan utama itu? Mutlak tidak bisa ditawar, bisa bahasa Arab. Nggak bisa ditawar dengan ilmu alatnya. Nanti dikembangkan, dinaikkan dengan ilmu usul fikih, kemudian ilmu kalam dan belajar filsafat. Yang di Kairo Mesir, Syekh Hasan Syafiq, profesor, guru kami di Masjid Al-Azhar, saya belajarnya di masjid. Itu seorang filosof mutakalim usuli. Usul fikihnya luar biasa.
Ada namanya Salim Abu Asy yang suka ngajar di Masjid Al-Azhar. Filosof juga. Tapi ngajar Al-Mustasfa juga. Ghazali. Nah, kan gitu. Sekarang para filosof muslim yang ngaku filosof muslim di Indonesia, apakah mereka juga ngajar usul fikih? Saya nggak yakin gitu. Apalagi di kalangan mahasiswa IMM yang latah, yang hermeneutika, opo macam-macam. Nah, ini masalah. Jadi bangunan keislaman yang saya sampaikan tadi, Ibnu Sina. Ibnu Sina saking senengnya bisa memahami filsafat Aristo. Itu sedekah. Jadi tasyakurannya itu sedekah. Jadi sisi-sisi spiritualnya itu luar biasa. Sisi spiritual filosof muslim itu luar biasa. Bisa dibaca namanya bukunya karya Hayy bin Yaqdhan. Hayy bin Yaqdhan itu guru dari siapa? Dia seorang dokter di Andalus. Andi Ibn Rus. Guru dari Ibn Rus. Ibn Tufail, namanya Ibn Tufail. Ngarang buku namanya Hayy bin Yaqdhan. Ibn Tufail itu yang dia itu ngajak Ibn Rus ke kerajaan, kemudian dijadikan sebagai dokter istana. Ini juga luar biasa, sisi spiritual, ketuhanannya, akhlaknya luar biasa. Jadi mereka berfilosof itu juga berakhlak yang sangat luar biasa. Karena filsafat itu tidak hanya logika, tapi juga etika, akhlak. Namanya juga hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu apa misalnya hikmah ya? Kebijaksanaan. Yang namanya kebijaksanaan itu ya nilai spiritualitas. Kalau ngaku filosof tapi spiritualitasnya, apalagi filosof muslim ya, tapi nilai spiritualitasnya rendah ya ini juga perlu dipertanyakan kan seperti itu. Yang pertama. Yang kedua terkait islamisasi filsafat ya. Kalau memang sekarang kan memang filsafat dikuasai barat ya kebanyakan ya. Dunia Sunni, dunia muslim lemah terutama dunia Sunni. Sehingga muncul ya kayak Triple IT, kayak apa namanya yang di Malaysia itu Stuck dan lain sebagainya. Digital Modern Science dan lain sebagainya ya kan. Yang luar biasa lah ya karena memang kita di dalam dunia ini mundur dan kita akui di Muhammadiyah itu memang jarang peminat apalagi ilmu kalam. Saya nggak tahu ilmu kalam kok di Muhammadiyah itu kayak tanda tanya. Bahkan kalau di kalangan salafi kan filsafat kan haram ya. Wah haram belajar filsafat menggunakan otak saja. Ya itulah itu namanya ya dialektika dalam dunia pemikiran lah. Tapi memang di Muhammadiyah ini memang jarang. Bahkan kalau di pondok-pondok NU kayak ilmu kalam kemudian mantik itu di SMA diajarkan. Di Muhammadiyah itu jarang di pondok pesantren ngajarin ilmu kalam ataupun ilmu mantik termasuk Sulamun Nawraq itu jarang diajarkan. Padahal kalau kita baca HPT bab iman bagian ketuhanan itu ilmu kalam banget. Makanya sampai saya syarah itu Ahlul Haq wa Sunnah syarah himpunan tafsir Muhammadiyah bab iman bagian ketuhanan. Karena di situ di HPT itu yang muncul adalah kata-kata kunci di dunia filsafat. Hanya kata kunci-kunci saja. Kayak alam hadisun, alam itu baharu. Maksudnya apa alam baharu? Nah, kalau kita nggak tahu sejarahnya kan kita nggak paham alam baharu. Harus tahu runut sejarahnya piye sehingga muncul istilah alam baharu. Itu ternyata ada filosof yang begini, yang begini ya kan. Dan lain sebagainya. Itu kata-kata kunci dan itu filsafat banget. Dan makanya di HPT itu sebenarnya ringkasan. Maka di bab terakhir itu di bab iman mulakhosoh disebut hadhihi hiya apa gitu agak lupa saya. Mulakhosoh min aqwali yang edisi tahun 69 ada ungkapan ahlus sunnah wal jamaah wa ya ahlul haq wa sunnah. Jadi ada ungkapan ahlus sunnah wal jamaah kemudian ahlul haq wa sunnah. Cuman yang nggak tahu yang HPT sekarang kok istilah ahlus sunnah wal jamaahnya hilang. Saya nggak tahu hilangnya itu apakah lewat muktamar atau tidak. Kalau tidak lewat muktamar kan bisa dipermasalahkan semestinya karena yang bisa menghapus itu muktamar. Cuman jika itu menghapus hilang di muktamar yang keberapa, kapan, di mana, dan mengapa kok istilah sunnah wal jamaahnya dihapus dan disisakan ahlul haq was sunnah saja. Meskipun istilah ahlul haq was sunnah sudah sama saja, tapi dengan adanya istilah ahlul sunnah wal jamaah itu kan menguatkan sebenarnya. Sebentar. Jadi itulah minimal ya terkait dengan bahasan filsafat itu. Nanti terkait dengan taufik ataupun kompromi antara filsafat dan agama itu bisa dibaca dalam bukunya Imam Ghazali di Mustasfa juga ada bahkan di muqaddimahnya. Kemudian kalau Ibnu Rus itu Kasful Maqal, Manhajul Adillah. Kemudian kalau Ibnu Taimiyah itu Tauridul Aqli wa Naqli. Semua di sana mengatakan bahwasanya antara akal dengan agama
itu saling terkait karena akal itu mencari kebenaran, agama itu mencari kebenaran. Dua-duanya itu agama itu selalu benar sehingga antara kebenaran dan kebenaran tidak mungkin saling menafikan atau menegasikan. Pasti satu sama lain saling memberikan dukungan. Bahkan Al-Quran sering mengatakan afala taqilun, afala tadzakarun, afala tubsirun, yang itu memerintahkan kita untuk berpikir. Artinya ketika Quran memerintahkan kita berpikir, berarti di sana pasti ada tidak akan terjadi benturan antara akal dengan nas. Dan ini pembahasan yang cukup panjang di dunia Islam. Kalau di dunia Barat, nanti di masa skolastik, pasca skolastik yang luar biasa. Nanti akan muncul sekularisme itu tadi. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ustaz. Mas Agung, apakah masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Ini Ustadz yang terakhir, berarti kan di sisi lain memang banyak jamaah, ya bukan hanya jamaah Muhammadiyah Ustadz ya, banyak umat Islam yang kadang juga termakan dengan ya ilmu kalam itu haram lah ya Ustadz. Kalau sesuai dari itu definisi guna ilmu kalam itu kan sisi lain mungkin beberapa kalangan kalau untuk sekarang Ustadz, karena banyak orang Islam yang menggunakan cara berpikir Barat, akhirnya kesimpulan hukumnya ya akhirnya banyak yang mendekonstruksi syariat Islam dan sebagainya. Itu ya boleh jadi sekarang bisa dikatakan ilmu yang wajib ain mungkin Ustadz ya, karena ya itu selain banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Mungkin gitu Ustadz ya mungkin. Ya, terkait hal itu memang filsafat itu kan mestinya ilmu kalam itu kan mengikuti perkembangan modern. Maka sekarang kan muncul katakanlah liberalisme, muncul marxisme, muncul teori-teori relativitas kebenaran dan lain sebagainya. Maka semestinya ulama kalam itu bangkit dan memang sudah bangkit di Mesir, luar biasa perkembangannya untuk menghadapi pemikiran-pemikiran Barat seperti itu. Syekh Asy-Syahid Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti itu punya buku yang sangat bagus mengkritik teori materialisme Marxis. Luar biasa, sangat bagus. Nah, itu kan fungsi yang bisa mengkritik tajam-tajam seperti kan ulama kalam itu. Salah seorang ulama kalam Syiah, siapa namanya? Bakir Sadar, itu menulis buku judulnya Falsafatuna, sangat bagus. Falsafatuna. Kemudian adiknya Syed Qutb, Muhammad Qutb itu juga buku-buku filsafatnya bagus-bagus sekali terkait dengan kritik-kritik terhadap materialisme, kritik-kritik terhadap liberalisme dan lain sebagainya. Itu sangat bagus. Itu bisa dijadikan rujukan kita untuk mengembangkan ilmu kalam yang memang lebih sesuai untuk konteks zaman kita saat ini supaya kita itu kontekstual. Karena kalau kita sekadar membaca ilmu kalam klasik ya seakan-akan Junjung ngopo ilmu kalam ini seperti itu, buat apa tuh? Hanya putar-putar soal Tuhan. Padahal persoalan sekarang juga sama tentang Tuhan. Ya liberalisme, marxisme, egoisme, individualisme dan lainnya itu kan terkait erat dengan Tuhan. Menyembah dirinya sendiri, menyembah materi, sifat ego yang sangat tinggi, teori Darwin yang menganggap bahwasanya manusia hidup itu sungguh mengikuti seleksi alam, akhirnya yang kuat yang menang, akhirnya dihancurkanlah Irak, Palestina dan sebagainya, membantai jutaan orang dianggap biasa saja karena kan mengikuti teori Darwin. Nah, di sini kemudian filsafat Islam yang rahmatan lil alamin itu harus dimunculkan untuk menandingi filsafat Barat yang arogan, dan itu yang arogan itu justru banyak digandrungi oleh umat Islam dunia, sehingga Rogan Garudi, seorang filsuf muslim mu'alaf Prancis, sampai mengatakan sudah waktunya peradaban Barat itu tenggelam, diganti dengan filsafat Islam. Kenapa? Karena mereka melihat, wah Barat muncul itu bukan membuat manusia bahagia, hancur dunia gara-gara filsafat Barat. Hancur semuanya dari sisi etika, akhlak. Coba aja Indonesia, sinetron isinya cuman rebutan waris, perusahaan cinta, apa yang merusak moral. Lagu-lagu dewasa dinyanyiin anak-anak yang nggak layak. Kalau zaman kita dulu anak kecil kan balonku ada 5 gitu. Zaman sekarang udah nggak keren. Nah, ini kan maka muncul harus dibuatlah semacam filsafat ilmu kalam terus berperan di sana, membuat logika-logika yang lebih diterima oleh Muslim saat ini, terutama dengan adanya revolusi media yang luar biasa. Nah, di sini pentingnya ilmu kalam, dan di sini mestinya kita sebagai di Muhammadiyah mulai dimunculkan mestinya ya.
Saya senang sekali di tren sains itu diwajibkan belajar filsafat itu. Gus Pur itu kan seorang filosof mutakalim. Kalau saya menyebutnya mutakalim, bukan filosof, mutakalim. Luar biasa beliau itu. Sehingga wajib belajar filsafat. Jarang di pondok pesantren Muhammadiyah diajar filsafat, ilmu kalam, mantik itu sangat jarang. Nah, maka harus. Insya Allah di sini juga kita ajarkan lah ilmu beliau nanti aliyah, ilmu mantik filsafat kita ajarkan. Kalau ilmu kalam ya dasar-dasarnya sudah kita ajarkan dari SMP. Terima kasih banyak. Ya, syukran Ustaz. Barakallah. Baik, jazakumullah khair Mas Agung dan Ustaz Wahyudi. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi terkait materi kita pada malam hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Wahyudi, saya Ferry dari Sumatera Barat, Padang ya. Ini menarik apa yang disampaikan tadi terkait antara Islam dan Barat ya, terutama masalah filsafat. Kalau kita bicara secara komprehensif hari ini tentang pendidikan, terutama pendidikan Islam, bahkan sebagian kita di ya halo ya. Nah, jadi di ranah pendidikan itu kan kita pada hari ini selalu digiring kepada teori-teori Barat, bahkan dalam pendidikan Islam. Nah ini sebenarnya kita sebagai para akademisi ya, para akademisi ini perlu sebuah kekuatan besar ya, kekuatan besar. Bagaimana kita bisa menggiring kepada teori-teori Islam itu gitu. Nah ini butuh sebuah kekuatan, terutama dari kalangan-kalangan Muhammadiyah dan PTM-PTM-nya. Nah, jadi itu apa namanya itu pemikiran-pemikiran dari Ustadz tadi itu sangat mengapresiasi bagi saya. Bahwasannya kita harus mengedepankan pemikiran-pemikiran Islam. Gitu. Nah ini saya yakin di sini banyak juga pendidik. Bahkan saya sempat protes itu kepada dosen, kenapa kita tidak menggunakan teori-teori Islam? Kenapa kita lebih mengedepankan teori-teori Barat gitu? Nah, ini jadi agak seide kita ini Ustaz terkait hal ini. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menambahkan itu. Jadi ada sebuah PTM perguruan tinggi Muhammadiyah itu punya jurusan di S2 atau S3 lah. S3 kayaknya. Itu politik Islam. Politik Islam. Bayangan saya waktu itu karena politik Islam berarti yang dibedah itu bukunya Al-Mawardi, bukunya Ibnu Taimiyah, bukunya Imam Haramain, ya buku-buku para filosof Muslim tentang inilah buku-buku politik Islam klasik ini, yang sebenarnya sangat luar biasa itu. Mu'tazilah punya, Syiah punya, Ahlus Sunnah punya, Ibadi punya, sangat kaya sekali. Pas saya Barat semua. Terus ini ikut apa politik Islamnya kemana gitu? Ya. Saya kadang jadi berpikir, apa kita itu memang harus ngekor ke Barat terus ya? Kenapa kita nggak bisa merujuk ke turos kita? Padahal turos kita itu luar biasa, cabang ilmu banyak dan itu bisa dibongkar, tinggal nanti dikembangkan. Kayak psikologi, kan bisa aja kita menggunakan teori-teori psikologi Islam klasik itu sangat banyak. Ghazali atau siapa namanya, para tokoh-tokoh sufi itu yang membahas tentang luar biasa kalau soal psikologi dalam dunia filsafat Islam, luar biasa. Perbedaan ruh, nafsul lawamah, mutmain, sampai detail-detail hal yang ada di dalam diri manusia itu dibahas detail banget, detail sekali, luar biasa itu. Tinggal bagaimana terbongkar. Tapi kita rujukannya ke BKV, ke Barat ini terus. Kadang heran saya, namanya sih psikologi Islam gitu, tapi rujukannya ke Barat lagi gitu, aneh gitu. Dan memang persoalan lain adalah bahwa banyak juga yang memang semangat hirohnya udah kita apresiasi lah kembali ke Islam. Tapi
keilmuannya belum, banyak yang bahasa Arab saja nggak bisa. Nah ini kan repot masalah. Nah, Ya, itu mestinya memang kalau Islam, filsafat Islam, psikologi Islam, apa Islam, mestinya kan dosennya bahasa Arabnya lancar semua itu. Nah, itu kalau masalah mau ini nggak, paling mendasar tuh, Ustaz. kita kan tujuannya Quran Sunnah. Nah, Iya. kalau mau bahasa Arabnya nggak bisa, terus ngerujuk Quran Sunnahnya gimana? Itu baru ini. Ngerujuk ke kitab kuliahnya gimana? Akan jadi persoalan. Kan? Makanya bahasa Arab ini menjadi hal yang sangat penting. Mestinya kalau dunia Islam itu bahasa pertama itu bahasa Arab mestinya. Bahasa kedua baru bahasa Inggris. Seorang intelektual Muslim mestinya ya lancar bahasa Arab dan bahasa Inggris lah ya. Mestinya gitu. Ketika kita di perguruan tinggi Muslim ngaku mempunyai jurusan keislaman, tapi rujukannya ke Barat semua kan jadi miris gitu. Meskipun semangatnya kita apresiasi, semangat tetap kita apresiasi lah. Cuman ya kayak gitu. Ada saya di perguruan tinggi juga mempunyai jurusan ekonomi Islam. Wah, top kan Islam. Tapi dosen-dosennya itu ketika kita angkat buku ekonomi Islam Abu Yusuf Al-Kharraj, kemudian buku-buku ekonomi Islam Al-Amwal, Ahkamus, buku-buku ekonomi Islam zaman klasik yang sangat luar biasa, nggak paham sama sekali, nggak dengar, nggak tahu sama sekali. Anda pun tahu dari terjemahan. Ini kan kadang miris juga nih, Anda di ekonomi Islam, kata-kata Islamnya itu loh yang bikin berat. Tapi ketika kita sodorkan buku-buku ekonomi Islam karya ulama kita yang sangat luar biasa, nggak paham. Ujung-ujungnya ke barat lagi. Kenapa gitu kan jadi aneh gitu. Ya kita apresiasi lah semangatnya. Tapi ya semangat tidak cukup gitu, harus ditambah dikuatkan dengan apa istilahnya itu sumber daya manusia yang juga mumpuni. Maka dan sayangnya bahasa Arab di kita itu juga di Muhammadiyah juga nggak usah jauh-jauh lah. Ketua PDM kita yang bisa bahasa Arab berapa persen ya gitu aja kan. Ketua wilayah kita yang bahasa Arabnya bagus berapa persen gitu aja nggak usah jauh-jauh. Nah, kalau ketua PDM ininya atau pengurus-pengurus di pusat bagian majelis-majelis yang bahasa Arabnya lancar berapa persen, yang ketua pusatnya semuanya. Kan itu kan jadi aneh. Sebuah ormas besar mengatasnamakan gerakan Islam. Rujuk ilal Quran wa sunnah. Wah ini loh, ini berat nih rujuk. Bahasa Arab orang ngerti. Ini sebenarnya kan memprihatinkan itu. Nah, kalau pimpinan kita aja seperti itu, bagaimana bawahannya? Nah, itu sebagai ini aja lah, intermezzo lah, guyonan kita aja lah. Baik, terima kasih. Baik, jazakumullah Ustaz Wahyudi. Mohon izin Mas Ferry, apakah ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan lagi? Ya, memang terima kasih. Ya, memang bahasa Arab itu sebuah hal yang harus kita miliki atau yang kita memiliki sebagai kompetensi dasar ketika kita bicara Islam. Itu sangat setuju saya. Karena memang hari ini dunia pendidikan kita sangat luar biasa, ini kebarat-baratannya. Saya pernah di Facebook, di Ikatan Dosen Indonesia itu saya sampaikan bahwasannya kenapa kita selalu terpaku kepada teori Barat, kenapa tidak teori Islam? Saya dibully itu bisa-bisa sampai seperti itunya mereka gitu. Nah, jadi saya no comment lah kalau gitu. Tapi kita di kalangan Muhammadiyah karena kita bicara Islam, kita memang harus memiliki power yang kuat untuk menerobos hal-hal itu menurut saya. Jadi memang saya sangat pemikiran dengan Ustaz. Terima kasih. Mungkin itu moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khair, Pak Ferry. Mohon izin Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari chat dari Ibu Lucy Juliana. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan filsafat dan agama? Lalu yang kedua, bagaimana hubungan filsafat dan agama Islam? Lalu yang ketiga, dalam Islam sejak kapan ada filsafat? Terima kasih. Baik, ini sebenarnya kalau mengikuti dari awal sudah saya jawab semua. Saya ulangi secara singkat. Apa yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat itu kan bahsun hurun kata saya tadi. Berpikir bebas, berpikir atau berpikirlah.
Itu sebenarnya sudah berpikir. Ketika kita berpikir, berarti kita sudah berfilsafat. Sehingga filsafat itu bahasanya sangat luas. Ada filsafat ketuhanan, ada filsafat akhlak, ada filsafat sosial, ada filsafat macam-macam. Oleh karenanya, Abbas Mahmud Akkad mengatakan, walikulli ilmin falsafatuhu, bahwa setiap ilmu itu punya nilai-nilai filsafat. Filsafat itu artinya pecinta hikmah. Hikmah itu artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat itu pecinta kebijaksanaan. Filosof itu orang yang cinta terhadap kebijaksanaan. Agama itu ya keyakinan. Keyakinan yang dimiliki oleh manusia itu namanya agama. Nanti agama kan macam-macam. Ada yang agamanya itu agama ardi, bumi, agama samawi, yang benar dan yang salah dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana hubungan filsafat dengan agama Islam. Nah, ini kalau kita terangkan dari awal tadi itu intinya hubungannya sangat erat karena memang para filosof Muslim itu sesungguhnya baik ulama kalam para filosofnya itu selalu mengatakan bahwasanya hubungannya itu sangat erat dan tak terpisahkan karena filsafat digunakan sebagai justifikasi untuk menguatkan agama, menguatkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran keagamaan, dan agama itu tidak bertentangan dengan pemikiran filsafat. Meskipun nanti di furuk, di cabang-cabangnya perbedaannya akan sangat tajam ya, sangat tajam. Tetapi secara umum tidak ada satu pun ulama atau filosof Muslim klasik yang mengatakan bahwasanya ada benturan antara filsafat dan agama. Tidak ada. Semua baik Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Ibnu Rus, Al-Baidawi, Al-Ghazali, Al-Baqilani, Ar-Razi, Ghazali dan sebagainya, semua mengatakan bahwasanya antara filsafat dan agama itu saling terkait, saling menguatkan dan tidak berbenturan. Nanti akan kelihatan di barat terkait dengan benturan agama dan filsafat. Yang ketiga, sejak kapan filsafat itu masuk ke dunia Islam? Kalau kuliah ilmu falsafat itu ya sebenarnya ya dari awal munculnya Islam itu sebenarnya sudah ada nilai-nilai filosofisnya. Mungkin pertemuan ke depan kalau nanti lupa bisa diingatkan terkait perbedaan nanti di filsafat Islam terutama dari sisi filsafat bahasa, kemudian filsafat Aristo dan filsafat sofistik atau Bayan Burhan Irfan kalau secara umum itu nanti akan kelihatan di sana perbedaan-perbedaan dan macam-macamnya termasuk dialog ataupun perdebatan yang sangat sengit bahkan sampai kemudian bukan hanya perdebatan secara hukum tapi juga sampai kepada pemanjungan Syekh Siti Jenar di Pancung, Al-Halaj di Pancung. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa kita bahas itu. Intinya kalau penerjemahan filsafat Yunani itu mulai awal Khilafah Abbasiyah itu sudah dimulai, terutama di masa Al-Ma'mun dan Harun ar-Rasyid itu perkembangan filsafat Islam sangat luar biasa. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz Wahyudi. Baik, mohon izin Ustaz, karena waktu sudah menunjukkan pada pukul 21.36 WIB. Oh iya. Mohon izin kesediaannya Ustadz untuk memimpin doa penutup pada majelis ilmu kita pada malam hari ini. Baik, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجنا من النار والعفو عند الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz Wahyudi yang telah memberikan ilmu pada kesempatan malam hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pengajian Juanda pada malam hari ini. Tunggu kami di pengajian Juanda berikutnya, masih membahas mengenai hubungan antara pengetahuan, filsafat, dan agama. Saya Naufal Hafiz selaku moderator, memohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara pada malam hari ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.